Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan sama pelaksanaannya kemudian dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah yang disebut dengan fasik, kemudian juga tidak rafas, mengucapkan tutur kata yang tidak layak dan tidak pantas, maka dia akan kembali ke tanah airnya masing-masing seperti layaknya bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ruknan min arkanil Islam wa ja'alahu faridatan ala man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di siang hari yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di salah satu bulan yang dimulakan Allah, bulan Zulhijjah, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju salah satu rumahnya di muka bumi ini, Masjid Al-Mahdi yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan serta kemudahan oleh Allah untuk dapat mencontoh dan meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan, karena dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang relatif singkat ini khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik memelihara haji mabrur. Jamaah sekalian, kita baru saja melewati suatu momen yang kita kenal dengan Idul Adha. Kita telah melaksanakan rangkaian ibadah mulai dari puasa sejak awal bulan Zulhijjah, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian pada hari ke-10 kita melaksanakan salat Idul Adha, dilanjutkan dengan kurban dan terus bertakbir selama mulai tanggal 9, 10 dan sampai Ayyamut Tasyrik, akhir Ayyamut Tasyrik tanggal 13. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Dzulhijjah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu
Di samping ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam khususnya yang berada di luar tanah suci Makkah, mereka yang pada tahun ini berkesempatan melaksanakan rukun Islam pamungkas, rukun Islam yang kelima, setelah selama 2 tahun berturut-turut umat Islam dari luar kerajaan Arab Saudi tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji karena ada COVID-19, maka alhamdulillah pada tahun ini kembali umat Islam dari seantero dunia bisa melaksanakan ibadah haji meskipun masih setengah dari kuota yang biasa diterima. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang menghimpun antara ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Oleh karena itu, ibadah yang satu ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika mewajibkan untuk melaksanakan ibadah ini ada embel-embelnya, ada syaratnya langsung pada ayat yang memerintahkan tentang hal itu. Berbeda dengan perintah sholat, perintah zakat, kemudian perintah puasa, tidak langsung disebutkan syarat pelaksanaannya. Tetapi ibadah yang satu ini dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa yang diwajibkan itu? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang memiliki istita'ah, kemampuan baik dari segi biaya yang kita sebut maliyah tadi, ibadah maliyah, maupun istita'ah dalam arti yang lain, yaitu kesehatan, kesempatan, keamanan, transportasi dan sebagainya. Sehingga ketika orang sudah memenuhi kewajiban dari segi finansial, dari segi biaya, tapi kesempatan itu tidak ada karena ada unsur penyebaran COVID-19 atau yang lainnya misalnya, kemudian mereka meninggal dunia, tidak sempat melaksanakan ibadah haji, maka mereka gugur dari kewajibannya, artinya tidak berdosa dengan tidak melaksanakan ibadah haji meskipun mereka diperintahkan dari keluarga untuk membadalkan, baik dari pihak keluarga atau yang lain. Para jamaah sekalian, Allah sangat bijaksana ketika memerintahkan ibadah ini, diembel-embeli perintah itu dengan syaratnya, sehingga kalau orang tidak memenuhi persyaratan istita'ah tadi, maka dia tidak berdosa. Tetapi sebaliknya, kalau mereka sudah memenuhi istita'ah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang mengingkari ibadah haji ini dalam arti dia sudah memenuhi persyaratan kemudian tidak mau berusaha untuk mendaftar ibadah haji, maka Allah sebetulnya tidak perlu, tidak butuh kepada bukan hanya ibadah seorang, tapi alam semesta Allah tidak butuhkan, apalagi hanya perbuatan manusia. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibadah haji ini ibadah yang tadi disebutkan ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Ibadah yang membutuhkan biaya, ibadah yang membutuhkan kesehatan, bahkan keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka ganjaran ibadah ini luar biasa, di samping dia merupakan ibadah atau rukun Islam pamungkas yang kelima bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Sehingga dalam hadis yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji. Beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang lain ada penghapusan dosa, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tentu bagi kita orang yang beriman mendambakan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya di antaranya bagi mereka yang memenuhi persyaratan adalah ibadah haji. Nah, tentu tidak mudah orang meraih haji mabrur,
banyak kriteria persyaratan yang harus dipenuhi baik sebelum, ketika melaksanakan maupun sekembalinya dari ibadah haji itu sendiri. Ketika orang akan melaksanakan ibadah haji, maka yang pertama, harta yang digunakan untuk biaya itu adalah harta yang halal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Oleh karena itu, mereka yang menggunakan harta yang tidak halal atau haram dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah haji ini, maka tidak akan menjadi mabrur hajinya. Nauzubillah. Oleh karena itu, maka uang yang digunakan untuk membiayai perjalanan haji ada uang yang halal. Yang kedua adalah, kata Rasulullah dalam sabdanya, khudhu anni manasikakum, contohlah oleh kalian bagaimana aku melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, ketika orang belum berniat, belum mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, mengkaji, mempelajari tentang ibadah bab tentang haji secara detail, itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi ketika sudah memastikan dia akan berangkat, maka belajar manasik atau tata cara atau kaifiyah pelaksanaan ibadah haji menjadi fardhu ain baginya agar ibadah hajinya menjadi mabrur. Itu persiapan ketika orang belum berangkat, baik dari segi penggunaan harta yang halal dan juga mempelajari secara detail, secara rinci tentang persiapan tata cara pelaksanaan ibadah haji, baik itu rukun, wajib maupun sunnah, dan zikir-zikir yang lain. Tidak cukup hanya di situ, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat bijak ketika mewajibkan ibadah yang satu ini hanya satu kali seumur hidup. Apalagi saat ini, di mana waiting list atau daftar tunggu begitu banyak. Di kalangan atau di sebagian daerah mungkin sampai 40 tahun, minimal 20 tahun. Itu artinya bahwa kesempatan orang untuk melaksanakan ibadah haji, apalagi yang sudah, itu sangat terbatas. Oleh karena itu, maka jagalah, peliharalah ibadah haji yang pernah kita lakukan, agar kemabruran itu tetap terjaga sampai akhir hayat kita, sehingga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu surga Jannatun Na'im. Selanjutnya, ketika orang melaksanakan ibadah haji, juga ada aturan, ada tata cara yang harus diikuti. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Agar haji seorang menjadi mabrur, maka ketika pelaksanaannya dia tidak boleh bertutur kata yang tidak layak, yang jorok, tidak boleh melanggar aturan-aturan atau fasik, apalagi aturan-aturan ihram, dan juga tidak boleh bertengkar. Sehingga Rasulullah SAW menjanjikan bagi mereka yang mentaati perintah Allah itu dalam pelaksanaan ibadah haji, beliau menegaskan, faman hajja man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kama waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan sama pelaksanaannya kemudian dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah yang disebut dengan fasik, kemudian juga tidak rafas, mengucapkan tutur kata yang tidak layak dan tidak pantas, maka dia akan kembali ke tanah airnya masing-masing seperti layaknya bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Begitu besar fadilah dan keutamaan ibadah haji. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat lain menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan ibadah haji. Di samping untuk melaksanakan rukun Islam pamungkas itu, juga ada tujuan lain. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Salah satu tujuan pelaksanaan ibadah haji, di samping dia merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu, juga untuk menyaksikan berbagai hal yang ada di tanah suci sana. Mulai dari kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri rumah yang pertama kali dibangun, tempat ibadah yang menjadi kiblatnya umat Islam dari seantero dunia, itu Ka'bah.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakat huwa hudal lil alamin. Di mana selama kita hidup di luar tanah suci, kemudian selama minimal 5 kali sehari kita selalu menghadapkan wajah kita ke arah kiblat itu, kemudian pada saat orang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri. Sehingga dengan demikian manfaat yang diperoleh para orang yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah semakin kokoh dan kuat keyakinannya terhadap ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, karena dia langsung menyaksikan dengan mata kepala, bahkan bisa melakukan napak tilas perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Allah menjelaskan liyashhadu manafi'a lahum. Banyak sekali manfaat yang diraih oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di samping selama pelaksanaan ibadah haji kita berlatih di sana, bahkan merupakan tradisi yang baik bagi umat Islam Indonesia, jamaah haji Indonesia, di mana mereka terutama haji yang reguler, mereka dipersilahkan atau difasilitasi selama 8 hari minimal atau lebih 9 sampai 9 hari untuk membiasakan diri melakukan pelatihan untuk senantiasa sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang dikenal dengan sholat arba'in. Nah, sehingga diharapkan setelah mereka kembali ke tanah air, mereka menerapkan apa yang mereka sudah latihkan diri mereka selama 8 atau 9 hari di Madinah. Begitu juga ketika mereka akan berada di Mekah, di mana mereka mayoritas tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Di samping memang kesempatan itu jarang diperoleh, di samping itu tentu juga ada pahala yang menggiurkan orang-orang yang beriman. Sehingga dalam sabdanya Rasulullah SAW menyatakan as-salatu fi masjidil haram, bahwa salat di Masjidil Haram itu afdalu min mi'ati alfi salat. Yang pertama beliau mengatakan as-salatu fil masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal Masjidil Haram. Fas-salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salat fi ma siwa. Salat berjamaah di masjidku, kata Rasulullah, lebih afdal, lebih ideal dibanding 1000 kali di luar masjidku, kecuali di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram fadilahnya, keutamaannya adalah dibanding sholat di luar Masjidil Haram Makkah Mukarramah 100.000 kali. Tentu bagi mereka yang hitung-hitungan dalam ibadahnya merasa ketika mereka sudah kembali tanah haji dari pelaksanaan ibadah haji, merasa dirinya sudah begitu banyak pahala. Kalau itu yang dipahami, maka salah di dalam menafsirkan hadis itu. Tapi yang dimaksud di samping memang pahalanya besar, latihan kebiasaan yang mereka lakukan selama berada di Al-Madinah Al-Munawwarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah, senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, maka sebagai tanda hajinya mabrur adalah mereka melanjutkan kebiasaan itu, bahkan meningkatkannya. Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah pernah berkata ketika menjelaskan tentang ciri-ciri haji mabrur yang janji pahalanya begitu besar, yaitu surga. Apa kata beliau? Al-hajjul mabrur antarji'a zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Ciri haji mabrur adalah ketika orang usai dan kembali ke tanah air, usai melaksanakan ibadah haji, maka hidupnya semakin zuhud, semakin apik, tidak sembrono, tidak sembarangan, tapi berpikir jangka panjang bagaimana dampak dari sikap, perilaku dan perbuatan yang mereka lakukan di akhirat nanti, sehingga dia dapat memilih mana yang halal dia boleh kerjakan, mana yang haram dia tinggalkan. Itulah cirinya yang disebut dengan zuhud, apik, berhati-hati di dalam bersikap, perilaku dan bertutur kata. Yang kedua, wa antarji az-zahidan fid dunya wa raqiban fil akhirah. Sedangkan dalam kehidupan akhirat mereka selalu memperhatikannya, apa yang mereka akan bawa ketika kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala tindak tanduk, perilaku dan sikapnya selalu dikaitkan dengan yaumul hisab nanti.
apa yang dia akan peroleh ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir panjang. Ketika dia masih hidup dan melakukan berbagai macam kegiatan, dia selalu berpikir bagaimana nasibnya nanti setelah kehidupan, setelah kematian, di saat hari kebangkitan. Dan oleh karena itu dia selalu menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, kemudian berharap banyak terhadap anugerah Allah, dan itu sulit akan terjadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, haji mabrur yang begitu agung dan fadilah begitu besar, tentu banyak di antara kita sudah melaksanakannya. Oleh karena itu, dengan usainya pelaksanaan ibadah haji, bahkan sudah ada mulai kembali jamaah haji dari Indonesia ke tanah air seusai melaksanakan ibadah haji, maka ini mengingatkan diri kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, mari kita jaga haji atau kemabruran haji kita dengan cara seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Husain bin Ali, yaitu kita senantiasa apik hati-hati dalam kehidupan ini, dalam bersikap, perilaku, dan bertutur kata harus kita kaitkan bagaimana nanti hasilnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga terus kita selalu mengingat tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, karena kita yakin dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Tentu bagi orang-orang yang beriman, ketika dia akan melakukan perbuatan, mengambil sikap dan perilaku, maka mereka selalu berpikir jangka panjang bagaimana nanti hasilnya ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah haji dari seluruh dunia, khususnya dari Indonesia yang mulai kembali ke tanah air, mereka dijadikan hajinya mabrur, sehingga bertambah orang-orang baik di negeri tercinta ini, sehingga semakin baik negeri ini, umat ini, sehingga akan mengantarkan kepada kedamaian, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa dan berusaha agar ibadah haji yang pernah kita lakukan, bagi mereka yang telah melakukannya, mudah-mudahan kita bisa menjaga kemabruran yang kita raih, dan mudah-mudahan sampai mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum sempat menanamkan atau melaksanakan ibadah haji terus berusaha, berikhtiar agar mereka kelak di tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil karami wal judi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ikhwatal Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah maka bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka maka bertambahlah imannya. Kepada Rabbnya lah mereka berserah diri, yaitu mereka yang komitmen dan istiqamah melaksanakan sholat,
konsisten mengeluarkan sebagian hartanya diinfakkan di jalan Allah, baik yang wajib zakat maupun yang sunnah sedekah biasa, mereka itulah orang-orang mukmin yang hakiki, yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya, serta mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in al mahdiyyin bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Allahumma ja'al hajjam hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wa aqimussalah.